Kemudian pada saat itu bisa terjadi tanya jawab. Terakhir, kalau saya dulu ART itu Januari 2017 di Balikpapan. Nah, terus di dalam dialog kan bisa nanti ditanya atau dibahas apa yang kurang, karena kan tidak ada yang sempurna. Betul. Kalau anggaran dasar, ya mulai dari alat kelengkapan, kemudian tata cara pemilihan di Kongres, kemudian penguatan peran dan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat. Dia harus mempunyai sesuatu yang lebih, dan dia harus otonom, kemudian dia harus terfasilitasi, dan dia tidak boleh ya memohon-mohon, meminta-minta ke PPINE untuk difasilitasi, tidak boleh. Ya. Loh, bukannya dapat jatah? Ya, ada bagiannya kalau nggak. itu kan baru setelah ada KTA yang terintegrasi, ya, yang auto debit, ya, ada bagian DKP. Itu kan baru yang dulu kita produk itu di 2018. Tetapi kan itu juga belum maksimal gitu. Tetapi kan ada hal lain yang harus ditata tentang permasalahan internal dan eksternal. Internalnya apa? Keterlibatan DKP dalam penguatan peran dia ya, sampai dengan dia mapan. Kemudian dia mempunyai program-program yang khusus untuk menjadikan notaris itu. Nah, jadi jangan tunggu permasalahan muncul, tetapi dia sudah melakukan pembinaan, sosialisasi gitu kan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh ya. Di kode etik itu ada larangan, ada kewajiban, ada hal-hal yang dikecualikan. Ada sanksi. Kode etik itu juga hasil produk KLB 2015 bulan Mei di Banten, dan itu sudah harus disempurnakan. Nah, 2015 ya, katakanlah harusnya di 2017 atau di 2018, ini sampai 2022 anggaran dasarnya tidak pernah disinggung-singgung, masih seperti itu juga, kode etiknya juga masih seperti itu. Dan yang terjadi apa ya? Keleluasaan para pengurus di tingkat pusat yang menyatakan ini salah, tetapi dia tidak bisa melakukan pembinaan yang secara khusus ya. Kalau membina ini kan harus dilakukan secara terus-menerus. Bersinambungan, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan hanya yang dipikir, wah ini ketua umum gue yang harus menang, kan? DKP-nya tidak dipikirkan. Nah, peranan DKP saat ini, selama ini gimana menurut kacamata Bang Eko? Ya, waktu di zaman Pak Badar itu, ya, jujur saja ya, di zamannya Pak Badar itu, ini baru meletakkan fondasi dasar. Jadi fondasinya, ya. Tetapi ini harusnya kan berkesinambungan untuk selanjutnya. Kalau yang terakhir 2016 ke 2019, ya jujur saja, ini pribadi saya ya, ini menurun. Bahkan hampir sama sekali tidak ada kegiatan. Kalaupun ada ya 1-2 gitu kan, terus hanya mengikuti kegiatan-kegiatan pokok. Ada RP3YD ya hadir. Terus kalau di zamannya Pak Badar dulu sampai zamannya Mas Ari, ada PDKP 1 tahun 2017. Itu peraturan Dewan Kehormatan Pusat nomor 1 tahun 2017 yang mengatur tentang pembatasan akta. Jadi akta itu maksimal dibuat hanya 20 akta. Satu hari. Ya. Nah, kalau lebih boleh apa tidak? Boleh, tetapi dia bisa dijadikan objek dugaan atas pelanggarannya kode etik. Misalnya, karena kan notaris ini harus menjalankan kewajibannya. Ya. Di pasal 16 UU JNP, ya, wajib akta itu dibacakan. Wajib. Kalaupun dibaca sendiri oleh para pihak, kepala akta, komparisi, ya, kemudian premisnya itu harus dibacakan oleh notaris. Setuju. Betul. Ya kan? Kalau dibaca sendiri, ya, setelah yang pertama tadi saya sebut, harus diparaf di setiap halaman sebelah kiri, sebelah kanan bawah, ya, sama seperti akta PPAT, ya, Perkaban nomor 8 tahun 2012. Tapi masih banyak notaris itu parafnya itu di kiri dan agak ke tengah. Itu kan tempat renvoy. Nah, ini berbahaya. Dan ada kejadian notarisnya sudah menyerahkan protokol. Nah, karena ada paraf di sebelah kiri itu, nah, kemudian dicoretlah yang tadinya 500 juta ya, dijadikan 5 miliar. Nah, loh. Renvoy. Dicek. Jadi masalah. Jadi kan akta itu sudah ada aturannya. Ya, UJN juga sudah mengatur itu mulai dari
pasal 38, ya, 339 dan seterusnya tentang kepala, badan, akhir akta, ini menarik, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini gitu kan, kalau dikaitkan kembali ke Dewan Kehormatan Pusat, ya, PDKP 1 2017. Yeah. Jadi kalau lebih dari 20 boleh nggak? Boleh. Ya. Sepanjang. Nah, ada dugaan. Ya. Ya, itu. Tapi setelahnya saya nggak lihat tuh. Apalagi kayak sekarang gitu ya, yang seharusnya dengan kawan-kawan nyebut, ya bro juga bilang kan, carut marut. Waduh, saya kaget juga kan bahasanya carut marut. Tetapi kalau fakta di lapangan seperti itu, ya mau bagaimana? Idealnya adalah DKP itu muncul untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti DKP dengan PP sejajar dong seharusnya. Oh iya. Tapi kalau masalah keuangan, kenapa tidak sejajar? Makanya bro, kan kalau kita itu dulu berharap ya, pertama tentang pendelegasian kewenangan. Ya. Dari PP ke Pengwil dan Pengda. Ya. Terus sejalan dengan itu adalah memfasilitasi daerah. Contoh misalnya ya, kenapa kalau kita dulu nggak mau uang dana abadi itu dicairkan untuk membeli sekretariat di tingkat pusat? Ya, kemanfaatannya jauh lebih berguna di Pengda. Sekarang coba tanya kawan-kawan daerah itu, di mana kantor Pengda kalian? Ada beberapa yang punya. Tetapi kan harusnya sudah merata. Karena kalau Pengda itu sudah punya kantor, jadi setiap konperda, ketuanya berubah, alamat sekretariatnya berubah-berubah. Nah, tidak begitu. Terus, anggota yang ingin berurusan dengan Pengda, mau urus rekomendasi lah, ya, segala macam gitu kan, tidak datang ke kantor notaris. Kan nggak enak juga mengganggu notaris tersebut gitu kan. Nah, mesti ada sekretariat permanen, ada kepala sekretariat. Nah, terus apalagi kemanfaatannya yang lain. Mungkin MPD juga bisa numpang di situ, ya. Terus Dewan Kehormatan juga bisa di situ. Terus administrasi, tata kelola administrasi sekretariat pasti akan lebih baik. Nah, pangkaslah semua urusan-urusan panjangnya birokrasi, waktu, tenaga, terus masalah duit akhirnya juga. Misalnya begini, X mau pensiun, mau berakhir nih, ya, dia mau memperpanjang dari 65 tahun ke 67 tahun. Persyaratannya kan banyak. Betul. Ya. Terus kalau Pengda, karena itu anggotanya, ini benar atau nggak benar, Pengda lah yang tahu kan. Pastilah, anggotanya langsung. Iya, anggotanya langsung. Nah, terus data-datanya dilihat, kemudian dia bertemu muka. Ini layak untuk perpanjang. Karena dia secara rohani jasmani, walaupun ada surat keterangan dari dokter, tetapi ketika wawancara, nah itu oke. Kan ada juga yang suratnya bisa keluar, tapi orangnya itu stroke. Nah, terus bahkan dulu itu ada yang meninggal, tapi bisa diperpanjang gitu kan. Nah, rekomendasinya keluar. Jadi yang begini, ini kan kita perbaiki. Jadi maksud saya gini, pemangkasan birokrasi. Rekomendasi itu cukup di tingkat Pengda. Titik. Nggak ke Pengwil? Tidak usah lagi ke Pengwil. Tidak usah lagi ke PP. Coba bayangkan, orang misalnya dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Mau mengurus perpanjangan masa jabatan. Ya. Dia mesti ke Pengda. Ada DKD juga. Ada NPD juga. Ya. Terus setelah itu dia harus lagi datang ke NPW, ke Pengwil, ke DKW. Setelah itu dia harus datang lagi ke PP, ke DKP, panjang dan banget. NPP. Pertanyaannya, pengurus pusat tahu tidak tentang kinerja, tentang etika, menjalankan jabatan, dan seterusnya? Belum tentu tahu. Nah, tentu. Terus untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Kenapa nggak hanya sampai di Pengda? Kecuali, ya, bisa dibuat aturannya. Ada bentur kepentingan antara X ini dengan ketua Pengdanya. Atau dengan apa gitu kan. Ketua Pengdanya tidak bisa mengeluarkan, apapun alasannya, boleh ke Pengwil, diskresi.